artinya tidak hanya dari sisi pelaksanaan pilkada, namun juga ada dampak-dampak yang lain yang memang pemerintah saat itu sudah mengantisipasi. Nah, tadi terkait dengan apa sih ditundanya itu, dampaknya juga banyak. Akhirnya dengan kalau bicara dasar hukum itu dari surat KPU 179 itu jelas bahwa ada beberapa item yang ditunda, yaitu salah satunya penundaan terkait dengan pelantikan PPS, kemudian perekrutan PDKP, dan juga terkait dengan pemutahiran data itu yang ditunda. Juga ada beberapa hal yaitu terkait juga dengan pencalonan, verifikasi faktual pencalonan perseorangan. Dari keempat akumulasi itu akhirnya Bawaslu juga mengeluarkan surat edaran 254 31 Maret kalau tidak salah itu. Artinya dari sana otomatis semua tahapan juga harus ditunda. Pengawasan juga begitu, artinya pengawasan yang tadinya kita sudah standby, sudah siap semua, dari kita mulai perekrutan panwascam, terus panwaslu kelurahan, akhirnya juga mengalami penundaan. Itu mungkin dasar hukum yang pertama. Kemudian juga dasar dari PAPB yang saat itu juga dari instruksi presiden yang memang di kondisi wabah ini sudah luas ya dampaknya. Artinya ini sebagai pandemi global ya, bencana nasional, karena memang hampir wilayah-wilayah di kota-kota besar khususnya ini sudah banyak komunikasi. Mungkin sampai saat ini juga sedang giat-giatnya kita dalam penanganan. Lalu gimana sih Pak dampak adanya penundaan tahapan ini sehingga badan ad hoc dihentikan seperti Panwascam kecamatan dan juga Panwas kelurahan Pak, dan berapa jumlahnya di Kota Semarang? Kalau terkait itu kemarin kita sudah membuat surat keputusan terkait itu sekitar dari Panwascam sendiri 48 orang. Terus sekretariatnya sekitar 60 orang, kemudian ditambah lagi panwas kelurahan 177 orang, artinya sekitaran 250-an ya, 50-an itu kita berhentikan sementara sambil menunggu nanti arahan atau surat lebih lanjut dari Bawaslu terkait itu, karena memang ini kan dampak ini dari virus ini belum kita prediksi sampai bulan apa. Walaupun memang santer itu yang paling di akhir Mei, tapi kan memang belum tentu. Ya kan? Tentu di bulan ini Pak bisa lebih mundur lagi atau juga bisa maju, karena memang tergantung pola penanganannya saat itu. Terus Pak, dasar pemberhentian Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan ini apa? Kalau itu memang jelas bahwa ada surat edaran Bawaslu yang memang dengan kondisi saat ini, satu, semangatnya adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Artinya kan kita nggak pengen lah jajaran kami, jajaran kita semua ini ada yang memang positif terpapar ya, atau ada yang ODP, ada PDP ya. Kita tidak inginkan itu, artinya sebagai langkah untuk penyelamatan dan juga pencegahan terutama. Nah ini penting, artinya kami berhentikan sementara. Jadi untuk mengantisipasi ya, mengantisipasi dampak yang nanti ditimbulkan, karena kita juga tidak ingin jajaran kita juga nanti punya dampak ke sana. Nah, setelah diberhentikan, apa sih upaya Pak yang dilakukan oleh Bawaslu, terutama Bawaslu Kota Semarang dalam menjaga integritas dari badan ad hoc ini? Kalau itu memang kemarin dari arahan Bawaslu Provinsi, walaupun sementara sampai waktu yang belum ditentukan terhadap perhentian itu, memang kita juga kasih masukan, juga ya semacam instruksi lah, walaupun memang secara ini tidak terikat oleh hukum, tapi kita sarankan juga tetap menjaga integritas. Nah bentuknya seperti apa? Misalkan saat ini kan walaupun tahapan ditunda ya, misalkan lah tidak mencoba untuk menjadi tim ses gitu atau apalah, mungkin kan
persiapan para calon ini juga kan ada juga. Mungkin juga menjaga tidak lebih baik. Artinya lebih baik itu begini ya, yang kemarin itu misalkan etik ini kita kan sulit ya. Bisa kadang kita jalan-jalan aja yang walaupun memang masih sumir ya, apakah calonnya siapa dan yang mendaftarkan siapa belum kita tahu, tapi kan lebih baik itu kita menjaga itu, misalkan kode etik masing-masing, artinya pola perilaku kita dijaga juga, terus kemudian tidak mencoba untuk yang misalkan terkait perilaku yang tidak baik lah di masyarakat, misalkan salah satu konkret ya kayak jangan membuat kisruh saat ini, kondisi yang saat ini ada. Lalu Pak, kita ingin tahu nih, karena tahapan pilkada ini kan ditunda ya Pak. Lalu apa sih tugas dari Bawaslu setelah tahapan ini ditunda Pak? Apa saja tugasnya? Banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengikuti program dari yang dicanangkan pemerintah, yaitu terkait dengan sosialisasi terkait dampak ini, artinya memberikan informasi kepada masyarakat hal-hal yang terkait dengan informasi yang baik, yang benar ya, terkait dengan proses penanggulangan dan juga pencegahan. Misalkan kita mengimbau kepada masyarakat lewat proses kita, kemudian selebaran kita, yaitu untuk menjaga social distancing itu, kemudian physical distancing, dan juga menjaga kebersihan. Nah, ini salah satu upaya pemerintah agar juga kita bisa menjalankan itu. Nah, pola-pola itu yang kita kerjakan sekarang itu keluar. Kemudian juga kita melakukan bakti-bakti sosial yang bisa, selama kita bisa ya. Kemudian juga donor-donor darah yang sudah kita lakukan kemarin itu. Kemudian dari sisi administrasi, dari pengawasan sendiri, memang saat ini kita masih ada beberapa tugas, yaitu terkait dengan kita tidak menutup kemungkinan kalau ada misalkan laporan masyarakat terkait sengketa. Nah, itu tetap menerima laporan, tetap jalan. Kemudian pengawasan apa yang saat ini bisa, misalkan netralitas ASN itu kan penting juga. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan proses edukasi masyarakat yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang tak kalah penting yaitu bahwa hari ini kita juga sudah melaksanakan administrasi lah, misalkan pola-pola administrasi yang seperti biasanya kita lakukan. Nah, itu barangkali Mbak. Lalu menyinggung mengenai donor darah, bakti sosial seperti itu Pak. Apakah itu mungkin program khusus yang memang dijalankan Bawaslu Kota Semarang terkait COVID-19 ini Pak? Enggak juga, artinya kita kan sebagai bagian dari masyarakat juga ya, yang kepedulian sosial. Apa yang bisa kita jalankan, walaupun tingkatannya kecil ya, hanya membagi-bagikan hand sanitizer ataupun masker kepada masyarakat. Ini juga bagian kecil, jadi mencoba untuk memperduli terhadap kondisi saat ini. Jadi seperti mendukung program pemerintah juga ya Pak, ya. Bisa menanggulangi penyebaran dari COVID-19 ini dengan cara membagi-bagikan masker dan juga hand sanitizer kepada warga sekitar ya Pak. Lalu program-program yang sudah tersusun rapi sebelumnya itu bagaimana Pak dengan adanya ditundanya pilkada ini? Ya, artinya mau nggak mau, karena saat ini ditunda ya, kita menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah dan juga dari Bawaslu sendiri. Artinya apakah nanti pelaksanaan pilkada itu akan dijalankan sesuai opsinya, kan kita tunggu saja. Artinya ada beberapa opsi yang kemarin disampaikan. Artinya program-program itu ya otomatis akan tidak berjalan, karena sebenarnya memang tidak berjalan dengan adanya penundaan. Dan program internalnya juga saat ini berarti memang tidak bisa. Kalau internal
Masih Masih ya Pak? dengan adanya kemarin instruksi bahwa kita membuat satu program rutin misalkan itu juga berjalan. Kemudian kayak ini kan juga berjalan. Artinya yang tidak melibatkan banyak orang, artinya masih boleh diperbolehkan kan. Kalau misalkan yang misalkan kayak rakor, rapat kerja itu yang melibatkan banyak orang memang tidak boleh. Tapi kalau hanya sebatas media sosial dan kita program-program juga rakor, rapat koordinasi dengan provinsi juga masih jalan. Walaupun menggunakan media sosial ya, video conference gitu ya, yang video conference yang di tingkat Jawa Tengah ini masih berjalan. Nah saat ini itu yang program-program internal. Kemudian sebentar. Jadi memang tidak menghentikan program kita untuk mungkin menghibur dan memberikan informasi pada sahabat baru yang mungkin sedang work from home Pak. Ya. Jadi sahabat baru di rumah saja kita tetap memberikan informasi yang positif. Yang positif. Lalu Pak, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya Pak. Kan kemarin DPR dan juga pemerintah itu sudah sepakat bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Nah ini kalau diundur dari tahapan yang ditunda sebelumnya, kapan nih Pak? Kira-kira Panwascam dan Panwas Kelurahan akan diaktifkan kembali? Kira-kira bulan Mei, tapi kan kita sambil menunggu ya apakah opsi ini betul yang diambil oleh pemerintah. Kalau memang kewenangan dari pemerintah dan juga DPR dan juga Bawaslu dan KPU, nantinya dengan kesepakatan itu apakah betul di tanggal 9 Desember ya 2020 kita tunggu saja. Ya kami berharap sih agar pandemi ini segera berakhir karena kan kita juga butuh tahapan-tahapan itu segera dimulai. Tapi artinya saat ini ya kami masih menunggu dari keputusan semua pihak. Oke Pak Amin, terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan nih Pak kepada sahabat Bawaslu yang ada di rumah pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, mungkin ada pesan menjaga kesehatan atau kalau sahabat-sahabat Bawaslu kami berharap betul pertama yaitu patuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah dan juga apa-apa yang saat ini menjadi kebijakan dari semua pihak. Artinya kita mematuhi ya tetap menjaga jarak, bekerja dari rumah, kemudian juga jangan lupa mencuci tangan setiap kali, jangan lupa. Nah, apabila memang ada kebutuhan untuk keluar, gunakanlah masker dan wajib karena kita tidak tahu nih proses penyebarannya seperti apa. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan dan semoga kami berharap bahwa pandemi ini akan segera usai dan kita akan kembali beraktivitas seperti ini. Amin. Nah itu sahabat Bawaslu, terima kasih banyak Pak Amin atas sharingnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada pagi hari ini. Semoga nantinya perkembangan ke depan pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan pilkada di Kota Semarang dapat berjalan dengan lancar. Saya Dira Mayang serta semua kerabat yang bertugas undur diri. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan. Salam awas. Salam. Salam. Apa Pak? Sambut Pak itu. Iya Pak. Besok ada jadwalnya kayak